Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Nuansa TV. Semangat berbagi manfaat. Sahabat-sahabat semuanya, ada seorang teman yang maaf ya, belum begitu disiplin dalam melaksanakan sholat. Ketika dia diajak untuk menertibkan sholatnya, dia malah jawabnya nanti saja. Kalau sudah tua, dia baru akan sholat dengan baik. Bagaimana ini teman-teman ya? Jadi kalau kita cermati dalam ungkapan teman tersebut yang mengatakan akan bertobat ya, untuk bisa melaksanakan kewajiban pokok agamanya itu dengan baik nanti setelah tua, ini mengandung pemahaman di sana ya, bahwa orang ini seakan-akan memahami bahwa sholat itu hanya urusan akhirat. Dia mau sholat ketika sudah tua, katakanlah sudah dekat dengan kematian, dekat dengan alam akhirat, maka dia harus memperbaiki sholatnya dan mungkin ibadah-ibadah yang lain, sehingga dalam pemikirannya dia akan mendapatkan banyak bekal untuk kehidupan di akhiratnya. Jadi ketika belum mendekati kematian, belum tua, dia merasa belum memerlukan bekal itu, merasa belum memerlukan persiapan untuk kehidupan di akhirat, belum merasa perlu untuk melakukan ibadah-ibadah, termasuk ibadah yang pokok bagi seorang muslim, yaitu mengerjakan sholat. Nah, disinilah saya kira memang di antara kita masih sering memahami salah kaprah ya tentang fungsi sholat ini. Ya, seakan-akan kita tegaskan ada kesalahkaprahan yang memahami sholat hanya urusan akhirat, persiapan untuk mencari bekal hidup di akhirat saja, teman-teman. Padahal tentang sholat ini dalilnya jelas. Bisa dilihat dalam surat Al-Ankabut ayat 45, insya Allah ya. Artinya nanti kita ceklah di sana ya. Kalau saya salah menyebutkan ayatnya ya nanti kita koreksi bersama. Itu dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu akan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Jadi dalam kandungan surat ini, ayat ini secara tersirat mengatakan bahwa sholat tidak hanya urusan dunia, sholat tidak hanya urusan persiapan akhirat saja. Justru yang juga sangat penting di sini ada pemahaman bahwa sholat adalah urusan untuk menata kehidupan kita di dunia ini. Ya, Cuma dikatakan bahwa sholat
akan menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga kehidupan kita akan selalu pada hal yang baik ya, yang jauh dari perbuatan yang buruk itu, yang disebut dengan istilah keji dan kemungkaran itu ya. Jadi begitulah teman-teman semuanya, marilah kita hilangkan kesalahkaprahan itu. Ya. Sholat tidak hanya urusan persiapan akhirat saja, tapi sholat juga merupakan bagaimana kita menyiapkan kehidupan kita di dunia ini dengan baik. Karena sholat akan membentengi kita dari perbuatan yang tidak baik, yang keji dan mungkar itu. Ya, oleh karena itu, marilah kita dalam kesadaran mengerjakan ibadah, khususnya sholat ini, jangan ditunda-tunda dengan kata-kata nanti setelah tua, teman-teman. Ya. Siapa yang ingin baik dalam kehidupannya ya, di dunia ini ya di dunia ini, marilah kita bentengi kehidupan kita ini dengan sholat ya. Insya Allah orang-orang yang menertibkan sholatnya ya, berusaha sebisa mungkin untuk minimal melengkapi sholatnya yang 5 waktu itu ya, secara konsisten. Apalagi yang syukur bagi yang mau menambah dengan sholat-sholat sunnahnya, insya Allah dia akan mendapatkan hikmah kehidupan yang baik ya. Hikmah keadaan ya, dijauhkan dari hal-hal yang buruk tadi ya. Oleh karena teman-teman semuanya, kadang saya ada saja mendengar istilahnya surhatan atau apalah yang mengatakan misalnya ada orang-orang yang selama ini dalam kehidupannya penuh dengan hal-hal yang kurang baik ya, dekat dengan kemaksiatan dan sebagainya. Dia ingin sekali bertobat ya, ingin sekali untuk merubah jalan hidupnya, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana. Karena kadang hal-hal yang buruk itu ya, perilaku-perilaku buruk itu sudah seperti mendarah daging bagi dirinya, sehingga sulit sekali untuk menghindarinya, meninggalkannya. Nah, dalam hal ini kita menyarankan, kalau Anda ingin berubah menjadi baik, bisa dengan cepat meninggalkan hal-hal yang buruk, marilah kita mulai berubah dari sholatnya. Sholatlah dulu yang penting, kita kerjakan sholat. Dan sholat ya. Maaf, walaupun mungkin kita belum sepenuhnya bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan. Tidak apa-apa, ada sebuah proses ya. Biarkan kita berproses. Tapi ketika kita sudah mulai melangkah dari sholat, insya Allah nanti kita akan dengan cepat mampu meninggalkan hal-hal yang buruk tadi. Karena tadi jelas ya, kembali pada fungsi sholat tadi ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kenapa begitu? Jelas saja, secara logika saja, ketika orang rajin melakukan sholat, jelas dia akan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga semakin dia baik sholatnya,
dia akan semakin selalu dimanapun, dalam kondisi apapun, dia akan mengingat zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan punya kendali diri. Mau berbuat ini, berbuat itu yang kurang baik, pasti akan ingat pada Allah. Nah, inilah pentingnya sholat teman-teman semuanya. Ya, yang pertama, marilah kita hilangkan kesalahpahaman, kesalah kaprahan yang sering terjadi selama ini, yang mengatakan seolah-olah sholat hanya urusan akhirat saja, sehingga banyak yang ingin tekun sholat setelah tua nanti, walaupun kadang tidak ada yang menjamin apakah hidupnya sampai tua. Dan yang kedua, siapa yang ingin mengubah kehidupannya dari hal yang kurang baik, dari menjadi relatif lebih baik, marilah kita mulai berubah dari memperbaiki sholatnya. Insya Allah dengan sholat kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia sampai di akhirat. Demikian teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Salam ATP, tetap semangat berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.